periksa dulu ya orang-orang di Indonesia. Siapa dalam kasus ini? Siapa dulu? Ya, Kaisangnya dulu? Enggak lah. Siapanya Justru dulu kalau kalau gitu? Kaisang itu terakhir Oh, menurut bicara. Mas Yudi KPK galau juga ya dalam hal ini. Galau lah, gitu kan? KPK galau betul saya bilang. Justru ini akan menjadi pelajaran yang bagus bagi bangsa kita bahwa ketika misalnya seseorang, ya entah dia anak, menantu, gitu kan, ataupun juga kerabat dari seorang penyelenggara negara, ya maka dia harus menjelaskan apapun yang dia lakukan. Sobat Madilog Forum dimanapun berada, bertemu lagi bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Dan seperti biasa, hari ini saya berharap semua Sobat Madilog dalam keadaan sehat. Kesehatan itu ternyata mahal, jadi karena itu saran saya jaga kesehatan. Nah, kita akan bercakap-cakap hari ini dengan mantan penyidik KPK, ya, Mas Yudi Purnomo. Nah, kita akan bicara tentang masalah jet pribadi Kaisang yang sampai sekarang belum ada follow up ya dari KPK, dan supaya kita langsung segera mengejar apa update-nya, kita sapa dulu Mas Yudi Purnomo. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Mas. Yes, siap. Gimana? Berarti Mas Yudi baru pertama ya di Madilog Forum ya? Kalau Madilog Forum pertama. Baru pertama, ya. tapi di kan programnya di FKTV sudah ada. Oke. Di Forum TV. Oke. Mas Yudi, ini untuk kesekian kalinya ya, no viral, no justice. Betul. Ya kan? Dan sialnya viral ini sebenarnya dimulai dari Erina sendiri, ya kan? Entah apa tujuannya, ya kan? Kalau misalnya tidak ada caption foto dari jendela pesawat pribadi itu, mungkin peristiwa ini tidak akan menjadi buah bibir di masyarakat. Dan kita memang tidak bisa mengklaim ada peristiwa hukum di situ, karena memang belum ada penjelasan, tetapi ini sudah terkonstruksi secara alamiah di masyarakat, seolah-olah ini sudah ada unsur pelanggaran minimal masalah etika. Nah, Bung Yudi sendiri melihat peristiwa hukum apakah sudah terjadi nih dengan kasus penggunaan jet pribadi ini, entah disewa atau entah itu dengan dibayar, itu gimana? Iya, memang menarik ya ketika kita berbicara mengenai dugaan yang terjadi di masyarakat ya, apakah ini gratifikasi atau bukan ya. Karena memang kasus ini kan menarik ketika kemarin memang lagi ada demo ya, ya kan, terkait dengan revisi undang-undang pilkada, kawal putusan MK, yang kemudian tentu waktu itu kan masyarakat menduga ya ini diduga untuk meluluskan Mas Kaisang ya, dugaan waktu itu gitu ya, sehingga kemudian kan masyarakat juga fokus nih terhadap apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh Mas Kaisang misalnya, termasuk keluarganya. Apalagi kita tahu bahwa istri beliau kan aktif di sosmed ya. Nah, dari sinilah kemudian tadi benar dikatakan dari hanya pesawat, ya kita tahu kan Twitter itu kan banyak orang lah ya, dengan banyak keahlian, dari foto pesawat sirip ya, sirip pesawat aja kemudian diketahui, kebuka lah semua bahwa itu adalah pesawat pribadi. Tentu kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, kemudian kasus ini ramai ya, kemudian kita tahu bahwa ternyata netizen itu juga ya memang dari dulu emang jago ya netizen ya. Bayangin mereka dengan open source aja, sumber-sumber terbuka aja bisa mendapatkan informasi lengkap gitu ya. Ya walaupun memang harus diverifikasi ya, tapi benar menurut netizen gitu ya. Yang kemudian karena viral tadi sudah dijelaskan, akhirnya pun sampailah ini ke ranah KPK kan, karena diduga bahwa apakah ini gratifikasi atau tidak, karena kan masyarakat belum paham gitu kan. Nah kemudian kita tahu bahwa di KPK sempat agak maju mundur nih ya. Kita mulai dari pernyataan katanya akan mengirim utusan, ya kan, dari gratifikasi atau dari LKPN, ya kan. Kemudian ada lagi pernyataan berbeda lagi ya, dari disampaikan bahwa ini bukan kewenangan gitu ya. Kemudian akhirnya akan dipanggil, ya kan. Sampai saat ini saya tidak tahu suratnya udah ada atau belum pemanggilan. Namun ya yang jelas
Ya tentu ini sangat penting ya bagi penegakan hukum gitu ya, agar kasus tuntas. Saya pikir yang berkepentingan ini bukan hanya masyarakat, bukan hanya KPK, tapi juga Mas Kaisang gitu kan. Sampai saat ini kan kita Ya. belum tahu nih bantahan secara resmi ya langsung dari Mas Kaisang Ya. terkait dengan penggunaan pesawat tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang tentu akan ditanyakan juga oleh KPK dan tentu akan menjadi klarifikasi Mas Kaisang ya mengenai alasan memakai jet pribadi Iya, iya, tersebut, ya iya. kan? Apakah alasan kesehatan, apa alasan ingin cepat waktu gitu kan? Tentu dengan bukti-bukti ya, termasuk juga apakah pesawat itu merupakan pesawat yang disewa, jika disewa harganya berapa, kemudian juga kepada siapa disewa, ya kan? Bagaimana cara membayarnya, kemudian siapa saja yang ada di dalam pesawat tersebut manifestnya ya, termasuk siapa pilotnya gitu kan dan siapa perusahaan yang mengoperasikan. Apakah ini adalah pesawat yang memang pesawat komersil pribadi tapi komersil kan ada tuh, ya kan? Atau memang ini pesawat punya orang, ya kan? Atau suatu perusahaan. Itu tentu banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Saya sebenarnya berharap Mas Kaisang langsung mengklarifikasi ya, tapi memang itu hak beliau ya. Karena memang sekali lagi kalau kita bicara mengenai masalah apakah ini gratifikasi atau bukan, tentu masih panjang. Dan yang bisa membuktikan itu adalah KPK. Jadi memang KPK itu dia justru saya melihat ya Mas Kaisang ini ketika nanti dipanggil KPK dan kemudian kita berharap datang karena kan panggilan KPK ini kan bukan bagian pemanggilan penindakan yang ada pemaksaan ya. Anda kan bekas orang dalam, jadi ya ordal. Kan? Artinya ya bekas ordal ya kan. Ya. Yang artinya kalau terlihat tadi dikatakan KPK ini kayak maju mundur, ya. Ada kesan takut, ya kan seperti itu. Sebenarnya langkah yang kalau seandainya Mas Yudi dalam posisi Pak Nawawi yang sekarang, apa yang akan dilakukan? Perintahnya apakah memerintahkan direktur gratifikasi atau langsung ke direktur penyelidikan? Jadi apa kalau dalam posisi Mas Yudi nih? Saya misalnya menjadi posisi ketua KPK saat ini. Jadi kalau kita melihat ya, ini kan jelas ya bahwa ada fakta yang tidak bisa terbantahkan, ada penggunaan pesawat. Itu udah nggak bisa dibantah, gitu kan? Artinya sekarang tentu saya berharap ya KPK tentu melihat situasi seperti ini jangan bermain aman. Ya artinya Mas Yudi akan? Ya kan kita jangan berandai dulu. Kita KPK jangan bermain aman. Ya kemudian KPK harus ya dengan kewenangan mereka ya harus melakukan ya entah itu dia klarifikasi gitu kan ataupun pemeriksaan karena kan sudah ada yang melapor ya. Yang penting dipanggil dulu kemudian dibuat ya konstruksi sebenarnya perkaranya seperti kalau apa. Ada sebagian pengamat juga ya bahkan juga sebagian dari kelompok pro demokrasi mestinya kan yang bergerak ini bukan direktur gratifikasi untuk memberikan klarifikasi, tetapi adalah direktur penyelidikan. Artinya ini diselidikin. Nah, sebagai mantan penyidik senior nih di KPK, apakah unsur-unsur bahwa ini harus diselidiki itu terpenuhi apa tidak dengan kasus ini? Kalau saya ya sampai saat ini kan kita nggak tahu nih KPK itu udah dapat bukti atau belum ya. Kalau saya melihat KPK kan masih ingin bermain aman di ranah pencegahan, ya kan? Artinya makanya kenapa Direktorat Gratifikasi dan LHKPN itu kan bagian pencegahan. Ya, namun kan sebenarnya kan sudah ada laporan juga. Sebenarnya bisa sinergi lah. Terkadang ya bisa jadi sudah didapatkan bukti dulu ya. Kita tahu bahwa di dalam netizen itu sudah bisa mendapatkan, apalagi KPK, gitu ya. Namun kan sekarang permasalahannya adalah ini dugaan-dugaannya kan istilahnya gratifikasi. Ya tentu Kaisang ini kan bukan penyelenggara negara ataupun dia bukan penegak hukum ya ataupun juga bukan PNS. Tentu ini yang pintu masuknya itu benar-benar harus hati-hati. Kenapa? Karena sekali lagi ketika misalnya apakah ini adalah fasilitas perusahaan misalnya atau apapun kan belum terbuka juga di publik. Baru yang kita dapatkan dari netizen ya. Ya inilah yang kemudian waktu yang lama ini harusnya KPK cepat dari kemarin gitu. Sebenarnya penyelidikan itu kan juga sebenarnya belum sampai ke ranah
upaya paksa ya, pro justisia ya, sama kayak misalnya yang pencegahan ini ya. Namun ya setidaknya sebenarnya bagi saya KPK bisa membuat statement dengan tadi apa sih sebenarnya ini, bagaimana tadi saya katakan pesawat ini digunakan, kenapa digunakan, kemudian kedua siapa yang operatornya, ya kemudian berapa biayanya. Dan apa bukti itu dulu gitu, karena memang untuk mencari hubungan MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman kan sudah memberikan data. Betul. MAKI mendapatkan data bahwa memang ada kepemilikan pesawat pribadi ini dengan perusahaan di Singapura karena game ini ya toh. Betul. Nah artinya kan sudah ada data pendahuluan yang diberikan MAKI kepada KPK untuk merangsang KPK untuk melakukan penyelidikan atau memverifikasi data-data itu. Nah, sebenarnya menghalangi KPK untuk tidak berani untuk lebih pro justisia terhadap case ini apa ya, saya problemnya? Problemnya kan di internal KPK sendiri. Ya. Apa karena kaitannya KPK sekarang udah masuk ke cabang eksekutif? Itu yang menyebabkan itu. Ya, bisa jadi gitu ya. Tapi kan menurut saya sih kan ranah eksekutif itu terkait dengan badannya. Lembaganya, bukan dalam penegakan hukumnya. Nah, justru ya tindakan-tindakan KPK seperti ini menjadi banyak tanda tanya. Saya misalnya sepakat kalau misalnya tanda tanya apa yang ada kayak tadi pikiran? Kayak maju mundur tadi kan. Tiba-tiba kemarin ada pernyataan misalnya mau jadi duta kesederhanaan atau duta anti korupsi gitu, ngapain ada pernyataan seperti itu? Saya pikir KPK silent aja kalau emang mau manggil atau kemudian ngirim utusan, ya kan, atau kemudian lewat ingat loh, itu kan belum penyelidikan di pengaduan masyarakat, perlu verifikasi, ya kan, masih panjang itu. Itu semuanya dibutuhkan silent. Karena bola di KPK mau diapain? Kalau misalnya mau masuk lewat pencegahan, oke, monggo, tapi harus jelas dong, lu penuntasannya kapan? Mau lewat pengaduan masyarakat kan ada verifikasi, harus jelas dong kapan. Karena kan tuduhan ini adalah sangkaannya dari dugaan ini penerima gratifikasi. Ya, kita tahu Kaisang ini kan ketua partai, ya kan. Kemudian yang kedua dia pengusaha. Ya, tentu kita harus, tapi kan tidak bisa dipungkiri. Ya, ketika masyarakat menduga ini ada kaitannya dengan penyelenggaraan negara, kan dia ada keluarga dari presiden misalnya. Dan ini kan harus dicari. Kakaknya sebentar lagi wakil presiden. Kakaknya kan dulu sebelumnya wali kota penyelenggaraan negara. Ini yang harus dicari. Gitu. Kalau emang nggak ada ya berarti emang nggak ada. Kalau dianggap itu sebagai ranah privat atau ranah bisnisnya Kaisang, bisa juga. Bisa nggak itu? Ya bisa juga dong katakan bahwa saya adalah pengusaha. Artinya ini hanya keisengan netizen aja untuk menganggap ini ada peristiwa hukum yang perlu diklarifikasi. Gimana? Itulah yang saya katakan. Ya, KPK lah yang bisa ya menentukan status itu. Kenapa? Karena gratifikasi kan ada di mereka juga. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana KPK berani untuk menuntaskan kasus ini? Berani nggak mereka kemudian declare ke publik? Ini apa ini barang? Ingat loh, mereka udah komen-komen loh. Jangan sampai nanti tiba-tiba hilang. Iya kan? Apalagi pimpinan sekarang tinggal 3 bulan lagi ya sampai Desember gitu kan? Jangan sampai ini hanya buat supaya gagah-gagahan gitu kan, wah kami akan begini. Tapi kan kalau kita melihat dari tadi saya katakan kembali lagi, wah ini kan tanahnya pencegahan, ya kan? Ya, jadi agak berat. Ingat loh, kalau kita bicara gratifikasi, kita bicara ilmu dulu ya. Setiap pemberian gratifikasi itu suap, ya. Ketika diduga ada perbuatan melawan hukum, ya kan? Ada terkait dengan jabatan, kedudukan, dan harus melapor 30 hari. Ini kan yang menarik. Ya, bahwa apakah penerimaan itu kan sebenarnya Pak Ali sudah ngomong, ya kan, bisa jadi bukan diterima oleh PNJ gitu kan, tapi kan ada hubungannya. Nah ini nexus ini, hubungan ini yang harus dicari oleh KPK gitu. Kalau misalnya nggak dapat, ya gimana? Ya berarti sah-sah aja Kaisang. Kalau misalnya, jadi saya katakan kalau misalnya tidak ada bukti yang didapatkan oleh KPK, ya, bahwa penggunaan dari Kaisang itu ada hubungannya dengan penyelenggara negara, maka zong. Itulah sebabnya saya katakan bola di tangan KPK. Mereka mau nyundul, mereka mau nendang, ya kan, mau dribble lagi, atau mereka mau oper lagi ke belakang, ya kan?
itu ada di KPK seperti itu. Nah kan kita kan juga nggak tahu nih KPK di dalam tuh ngapain. Kayak sekarang, apakah surat yang katanya mereka bikin surat itu surat untuk klarifikasi itu sudah jadi? Kan kita nggak tahu. Apakah pemanggilan sudah dilayangkan kepada Kaisang? Kan juga belum tahu ya. Belum tahu, ya kan? Mungkin teman-teman dari forum keadilan bisa nanya sama wartawan yang ngepost di KPK gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa ya netizen kita bisa menduga ini begini, wah ini pasti ada hubungannya, narik-narik. Tapi kan tetap pembuktian nomor 1 dalam pidana. Tapi kalau kita lihat kehati-hatian KPK, Mas Yudi, sebenarnya di satu sisi ada benarnya ya, bahwa aparat penegak hukum itu nggak boleh langsung karena informasi dari publik, kan ada prosedur ya kan, di KPK itu. Unsur kehati-hatian. Tapi kalau terlalu lama, ya kan gitu ya. Bahkan Maki pun sudah memberikan info ada kerjasama ya kan antara perusahaan yang pengguna pemilik dari jet pribadi ini dengan kakak dari Kaisang di Solo. Tapi kan konteksnya itu benar-benar kerjasama bisnis. Nah itu. Dan itu sudah terjadi, kecuali belum terjadi, ya kan? Yang disebut suap itu mungkin belum terjadi, ya kan? Nah, apakah itu bentuknya sebagai imbal rasa tanda ucapan terima kasih sehingga diberikan sewa pribadi, itu kan yang perlu diusut. Nah, bahkan Boyamin pun memberikan solusi sebenarnya sederhana kasus ini. Kaisang datang aja langsung declare, ini bukti pembayarannya, saya bayar kok, selesai masalah. Apa sesederhana itu sebenarnya? Ya enggak juga. Enggak juga. Ya, saya banyak menangani kasus, memang orang bisa membuat kwitansi. Oh, enggak sesederhana itu juga. Itu karena menurut Boyamin, kalau itu dilakukan Kaisang, masalahnya selesai. Ternyata enggak begitu. Enggak lah, itu kan formil aja. Makanya tadi saya katakan, netizen ini kan bisa mendapatkan banyak, bahkan Bang Boyamin bisa mendapatkan itu. Artinya kan dari mana ya kan? Kan? Artinya secara open source bisa. KPK punya kewenangan lebih dari itu. Lebih dari itu. Makanya saya selalu mengatakan, ya KPK sekarang cari-cari dulu bukti-bukti permulaan sebelum langsung manggil, sebelum langsung ini. Ya cari dulu nih apa yang mau ditanyakan gitu kan? Apakah KPK berwenang mengutus misalnya penyidiknya ya atau penyelidik ya untuk ke perusahaan yang di Singapura itu ya untuk meminta datanya, semacam data perjalanannya, ya kan? Nah, memang ini juga bisa nggak sebelum ada penetapan status dari kasus hukum ini sudah punya kekuatan sebagai apakah tersangka, apakah dalam proses lidik dan seterusnya, apakah masih saksi? Kalau hanya sekedar untuk mencari informasi aja, KPK diizinkan nggak oleh KPK Singapura untuk memberikan penelitian atau pemeriksaan ke kantor Garena itu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Berat sekali. Oh, berarti ada kendala juga di Singapura. Pasti ada kendala lah, karena kan itu udah lintas yurisdiksi. Kecuali sudah resmi ini ditetapkan. Tapi kan, ya maksud saya, kalau kayak gitu kan udah ketebak agak sulit gitu ya. Walaupun kita punya hubungan baik dengan CPIB, saya beberapa kali ya waktu itu ke Singapura bertemu dengan walaupun berat gitu ya. Maksud saya kan jalan memutar otak cerdik penyidikan atau penyelidik ataupun yang di pengaduan masyarakat kan banyak. Nah, kalau versi Mas Yudi apa jalan yang paling cepat untuk menuntaskan apakah ini bermasalah atau tidak bermasalah? Kalau dari saya, ya periksa dulu ya orang-orang di Indonesia. Siapa dalam kasus ini? Siapa dulu? Ya, Kaisangnya dulu? Enggak lah. Siapa dulu kalau gitu? Kaisang itu terakhir. Oh, itu berarti hanya Ya, pasti Mas Kaisang ini udah menyiapkan jawaban. Hilirnya lah kira-kira. Ya, hilirnya lah. Hulunya nih. Hulunya dulu. Siapa gitu kan? Mas Yudi yang diperiksa nih yang pertama kali? Ya banyak lah ya, orang yang terkait dengan pesawat, orang yang mesti kerjasama dengan ini itu dulu kan, sehingga kan ada pertanyaan. Kan kalau misalnya saya juga bingung juga kok KPK langsung ke Mas Kaisang, gitu kan? Ya kata-katanya Mas Kaisang mau nanyain apa pesawat itu dapat ini ya pasti Mas Kaisang bilang ini saya sewa, maksudnya ya saya tentu di sini juga tentu kan saya katakan asal praduga tidak bersalah dengan Mas Kaisang itu penting. Ya kan? Jadi KPK pun juga sebenarnya sangat penting juga untuk bisa membersihkan nama baiknya Mas Kaisang kalau misalnya ternyata benar yang terjadi. Tapi itu saya katakan caranya ya bukan dengan memanggil Mas Kaisang langsung gitu kan. Ya pasti langsung dijawab. Ini sudah ada kami mau, tapi kan butuh tadi saya bilang bukan hanya formil tapi kan material. Ketika dikatakan bahwa ini pembayarannya segini, KPK sudah mendapatkan informasi
bahwa pembayarannya memang benar segitu, oke cocok. Tapi kalau enggak kan, nah enggak loh, kami mendapatkan informasi yang berbeda. Jadi seperti itu Mas. Dan yang kan ini kan penyidikan itu investigasi kan di ruang gelap. Nah, kita nggak tahu nih ya. Tapi karena jadi di ruang gelap itu bisa jadi dilakukan, bisa jadi enggak kan itu pertanyaannya, ya kan? Nah makanya sekali lagi bola di tangan KPK gitu kan tapi masalahnya kita harus menunggu sampai kapan? Tentu kan harus ada kejelasan nih dari KPK. Dan kebisingan di ruang publik ini makin memanas ketika kita melihat memang seolah-olah Kaisang sepertinya memang tidak ada di depan publik, padahal kan sudah kembali ke Indonesia ya toh? Belum tahu juga. Lah kemarin yang katanya yang ada video itu loh. Kalau saya lihat yang sedang menurunkan beda tahun lah, Itu beda tahun. Beda tahun atau beda waktu lah. Berarti yang bawa barang itu bukan peristiwa itu. Kalau saya lihat di ini ya, baca-baca kayaknya bukan, itu nggak ada kaitannya. Berarti nggak ada kaitannya. Maksudnya nggak ada kaitannya dengan yang sewa ini ya. Iya. Berarti dugaan Mas Yudi, Mas Kaisang dan Irina ini masih di Amerika. Ya karena nemani sekolah. Ya saya juga nggak tahu juga apakah udah balik. Kan KPK sebenarnya bisa tahu kan ada data perlintasan. Video yang dikaitkan kan begitu ya, video yang dikaitkan Kaisang, Irina turun dari pesawat pribadi itu kemudian nenteng banyak barang masukin ke mobil itu diasumsikan ya Kaisang sudah kembali dari Amerika nih, bahkan masih belanja-belanja. Kalau yang saya baca sebenarnya bukan udah kembali, beda ya, beda waktu itu. Berarti ini memang inilah ya yang namanya di sosial itu media memang, ya kan. Itulah. Seolah-olah ya biasa. Apa yang muncul di sosial media itu langsung seolah-olah wah ini pasti ini nih sudah balik dia kan begitu. Saya juga tahunya jawaban netizen aja ya. Oh enggak ini karena ada begini. Oh ya udah gitu kan. Tapi itu peristiwa yang berbeda. Peristiwa yang berbeda. Namun kayak lagi ya karena nggak ada klarifikasi loh. Saya lihat kan dari teman-teman dekat atau orang dekatnya Mas Kaisang kan juga nggak banyak menyampaikan hal ya terkait bantahan ya, yang material ya. Ya kalau misalnya formil, saya sepakat. Misalnya apakah semua orang bisa naik pesawat pribadi? Ya bisa, asal mampu, asal bayar gitu kan. Tapi kan yang sekarang ini terjadi kan kembali ke pertanyaan awal, ya kan. Akhirnya terjadi masalah etika misalnya, masalah kemudian ya hal-hal yang lain gitu ya sebelum bicara dengan ranah hukum gitu kan. Misalnya apakah ini cocok dengan nilai-nilai anti korupsi, misalnya karakter sederhana gitu kan, ya tentu agak jauh gitu ya. Karena memang tadi saya katakan bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Kembali lagi, ya mengapa menggunakan pesawat pribadi untuk ke sana, ya kan? Di tengah misalnya ada juga yang bicara moral gitu kan, wah ini kan kondisi Indonesia sedang lagi ini banyak inilah kelas menengah kan rame kan lagi jatuh gitu kan, kemudian ada pem-PHK-an dan sebagainya, itu bicara moral. Tapi kan ketika kita berbicara misalnya tadi kepantasan, patut atau tidak patut gitu ya, ya kan misalnya toh yang VIP atau kelas 1 aja lebih banyak, ya kan, yang first class misalnya ya kan bisa nyaman gitu kan, ini kenapa memilih pesawat pribadi gitu, termasuk tadi kenapa harus diflexingkan gitu kan. Ini kan juga menarik ya, tapi pikir ya ini ada resiko. Ya, saya lagi kita sudah mendapatkan suatu fakta ini menggunakan pesawat pribadi. Kemudian kita konstruksikan sekarang ya, apakah pesawat pribadi ini ya kan kemudian digunakan ya kemudian dari siapa? Ya kan pembayarannya bagaimana? Kapan dibayarkan? Dan sekali lagi memang ini menarik ya. Bahkan saya lihat netizen itu ada juga yang melapor gitu kan ke KPK-nya Singapura misalnya gitu kan. Ya saya pikir ya itu memang hak netizen ya, apalagi kan di sana terbuka. Kita juga apakah di sana akan bergerak atau tidak kan gitu. Kita tunggu saja kan. Tapi setidaknya kita kembali ke KPK kita. Ya sekarang KPK mempunyai beban berat nih. Karena kan mereka sudah state ya, akan begini. Kalau misalnya ternyata zong hasilnya, saya pikir akhirnya beban ada di KPK. Apakah mungkin Mas Yudi juga melihat sebenarnya KPK juga tidak mengambil posisi berinisiatif ya untuk memberikan klarifikasi atau mendatangi Kaisang misalnya ya.
Karena mungkin dianggap lah ini kan latar belakangnya sebenarnya politis ya, bukan konstruksinya bukan konstruksi hukum gitu loh, ya kan. Politis dalam arti ya seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, ya kan. Latar belakang KAS ini meledak adalah ketika lagi rame demo ya menolak revisi Undang-Undang Pilkada, di mana di situ juga Kaisang dianggap akan diloloskan, ya, betul. tidak diloloskan dan seterusnya, ya kan. Nah, muncullah kemudian tiba-tiba Erina dengan caption ya dan memasangnya di Instagramnya dia misalnya. Nah, jadi mungkin karena ini lebih bobotnya adalah persoalan politik yang seolah-olah dikaitkan dengan peristiwa hukum. Makanya mungkin karena itu KPK juga tidak merasa penting ya untuk memprioritaskan untuk mengklarifikasi ke Kaisang atau tidak menyuruh direktur penyelidikan. Apa seperti itu menurut Mas Yudi? Ya, sebenarnya kan ya karena memang kita informasinya itu terbatas. Jadi kita hanya Terbatas bisa apa simpang siur? kita hanya bisa menganalisis ya berdasarkan pengalaman kita kok begini. Yang ngomong itu kan baru wakil ketua, ketuanya belum ngomong loh, Itu pun PLT-nya. Pak Alek aja yang bicara ya kan? Iya, kalau ini kan yang lain. ya Pak Nawawi misalnya kan tadi ngomong udah Pak Nawawi kok belum ngomong gitu kan? Kan pimpinan KPK kolektif kolegial, ya kan? Kalau terus kemudian ketika dikatakan ini politik ya memang tentu apa namanya ya tentu kan ada yang diuntungkan dengan begini, pasti ada yang diuntungkan dong, ada yang diuntungkan biar kita harus objektif itu ada gitu ya. Tetapi kan KPK sebagai penegak hukum sebagai helikopter view, ya kan, melihatnya lebih dalam, melihatnya ke depan. Ya tadi saya katakan, ya ini kan bukan berarti menyerang Mas Kaisang ya, tetapi justru ini ya bisa menjadi hal yang baik juga, gitu kan. Apalagi kan juga ternyata kan ya ini menarik gitu kan, di ruang publik pun ya kita tinggalkan dulu penegakan hukum, kita bicara di ruang publik, ya kan. Sebagai orang yang menjadi ketua partai misalnya, gitu kan, yang istilahnya sering banyak memberikan konferensi pers, doorstop, apa dan sebagainya, ya kan. Kemudian tiba-tiba menghilang, ini kan menarik juga, gitu kan menurut saya. Kenapa nggak ngomong dulu? Nah sekarang momennya udah hilang. Sekarang momen klarifikasi apapun ya dari Mas Kaisang, bagi saya itu di publik akan jadi pembelaan. Jadi pembelaan. Mungkin inilah strateginya Mas Kaisang ya bahwa oke, biarkan sajalah KPK yang akan berkasih ke dia. Biar nanti KPK yang akan berbicara. Ya, karena saya nggak ngelihat loh bahwa Mas ada klarifikasi saya memakai ini dengan begini begitu nggak ada sih, gue bingung juga gitu kan. Sementara KPK juga maju mundur ya kan. Bahkan ada yang nggak sinkron antara jubir dengan wakil ketua ini gimana gitu kan. Hanya apakah saling mengklarifikasi atau gimana ya, termasuk ya sekarang nih sampai hari ini saya belum dapat info apakah sudah dikirimkan. Sampai kemarin kan sempat agak bingung nih KPK gimana, belum tahu posisinya, jadi mau ngirim kemana. Saya pikir aduh, kirim itu kan ke alamat KTP. Iya. Artinya KTP ke alamat nanti biar nanti di sana. Masalah Mas Kaisang ada kan KPK bisa minta lintasan imigrasi. Apakah masih di sana? Apakah sudah balik? Ya kan kita juga nggak tahu nih. Mas Kaisang juga nggak pernah, karena nggak pernah ngomong dan sebagainya, kita nggak tahu apakah masih di Amerika atau sudah balik. Iya. Ya kan? Tinggal lihat aja data pelintasannya. Jadi menurut saya ini benar kata Bang Boyamin, memang ini sebenarnya sederhana dari sisi peristiwa, tapi kemudian dibuat ribet sendiri. Ya ribet oleh KPK. Gitu kan ya, kemudian netizen tuh ngejar-ngejar terus ya kan, karena apalagi wah netizen seperti mendapatkan bahan bakar gitu kan, yang kemudian ya tentu netizen mempunyai hak dong untuk mencari kebenaran, ini kan publik ya kan. Ya itulah makanya saya selalu mengatakan kalau saya mengisi kegiatan, kalau emang menjadi pejabat publik maka Anda sudah tidak menjadi milik sendiri. Anda tidak bisa mengatakan bahwa misalnya oh kan nggak masalah orang pakai mobil mewah, iya nggak jadi masalah, tapi Anda pejabat publik. Ya kan? Kan tidak masalah saya begini hidup mewah sebagai, iya nggak masalah, tapi dari mana? Gitu. Jadi sekarang permasalahannya memang sekali lagi justru ini akan menjadi pelajaran yang bagus bagi bangsa kita, bahwa ketika misalnya seseorang ya entah dia anak, menantu gitu kan, ataupun juga kerabat dari seorang penyelenggara negara, ya maka dia harus menjelaskan apapun yang dia lakukan. Ya, karena diduga pasti ada kaitannya. Ya kan, misalnya kalau memberi barang kan, ya kan yang diberikan misalnya bukan penyelenggara, tapi kan
dia anaknya misalnya, ya kan? Nah itu ada kaitannya. Tapi memang menurut saya ini masih panjang. Kenapa? Karena kan kalau bicara tentang gratifikasi, ya kita bicara dengan bukti bahwa penyelenggara negaranya tahu atau nggak tahu, ya kan? Nah untuk tahu kan itu butuh saksi yang berbicara, ya kan? Butuh tadi Kalau pengetahuan Mas atau Yudi, paham. dengan diamnya Kaisang ini itu benar atau salah? Kalau pendapat pribadi ya, bagi saya ya diam itu belum tentu emas. Oh, Ini berarti kan salah dong. ya Harusnya Kaisang lebih proaktif. harusnya waktu itu langsung cepat. Waktu press conference gitu. Betul, menurut saya itu langsung aja. Kan sekarang udah liar nih. Kalau merasa bahwa tuduhan atau asumsi publik itu Betul, salah, dan ini adalah masalah sensitif, ya toh, betul. terkait juga dengan orang tua Kaisang sendiri Betul, sebagai itu. presiden, ya kan, yang kemudian selalu terseret oleh isu-isu yang Betul, semakin negatif, dan juga ada kakaknya sendiri, ya kan. betul. Harusnya Kaisang sendiri yang berinisiatif memberikan Betul. penjelasan tanpa KPK bertindak, anggaplah mengklarifikasi, begitu? Ya, kalau dari saya ketika kemarin ramai, ya ini jangan dianggap remeh. Ya kan, no viral, no justice. Kemudian yang kedua, penuntasan juga kasusnya. Kenapa? Karena ini kan kayak bola salju. Kan kemana-mana. Ya memang sekarang kita paham, ya tentu apapun bisa dicari ya. Apapun. Tapi kalau nggak ada apa namanya klarifikasi, atau masyarakat jadi gregetan. Akhirnya yang salah pun bisa dianggap benar, yang benar bisa dianggap salah, Dan berkembang kemana-mana ini. dan kemana-mana, ya kan? Ya, tapi kembali lagi bahwa sebenarnya upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan juga, gitu kan? Termasuk pencegahan, termasuk tadi kayak tadi yang saya katakan gitu. Ini kan sebenarnya ketika kemarin langsung diklarifikasi bahwa oh, enggak dong, ini memang saya kemudian menggunakan ini karena alasan ini dan saya bayar sendiri, kan sebenarnya selesai. Kalau sekarang nggak selesai, ya kan? Dan KPK pun makin menambah gaduh, saya bilang tadi dengan tadi nggak yakin. Lu mau di pencegahan, lu mau di penindakan, ya kan stepnya nggak jelas. Ya kalau stepnya jelas, bahkan di penindakan pun saya dukung, ya kan? Apalagi di pencegahan pun juga saya dukung, apapun, tapi stepnya jelas. Dasar apakah ini di pencegahan atau penindakan harus ada bukti awal, kan begitu? Betul. Nah ini yang belum dimiliki oleh KPK. Nah saya nggak tahu, harusnya sudah ya. Atau tadi kan ada laporan. Kemudian kalau yang pencegahan kan bisa melihat, ya kan, dari ramainya ini. Karena saya katakan sebenarnya kan mudah lah kalau mau. Oh. Kayak kan. Sekarang kan kita belum melihat nih kemauan yang tulus ya. Karena tadi saya katakan kembali lagi apa namanya muter lagi. Kayaknya Bung Yudi ingin mengatakan sebenarnya KPK sebenarnya udah tahu bahwa ini sebenarnya gratifikasi tapi nggak berani. Sebenarnya itu kan yang mau disampaikan oleh Mas Yudi. Enggak juga gitu kan, belum tentu saya katakan. Kan saya katakan kan Kaisang ini masih abu-abu untuk dikatakan gratifikasi gitu kan, karena dia bukan yang menjadi penyelenggara langsungnya. Ya, nah sekarang bukan karena Kaisangnya menerima, tetapi proyek yang sedang berjalan atau yang akan berjalan yang terkait dengan saudara-saudaranya nih. Nah, ya kan ada Bobi, ada Mas Gibran, ada Pak Jokowi, kan begitu. Itu yang harus dibuktikan gitu kan. Ya makanya kan sekarang nih emang yang menarik kan ada hubungannya dengan luar negeri misalnya. Ya. Dan di sana kan kita tahu sukarela. Misalnya dipanggil pemilik pesawatnya. Ya kita berhubungan dengan si Pak Ebi, mau nggak dia diperiksa. Tapi bagi saya biasanya sih emang beda-beda. Saya pernah juga ada nggak mau diperiksa. Kan sukarela. Apalagi kalau misalnya tidak membuka penyelidikan ya. KPK-nya negara-negara lain ya. Tapi kalau misalnya membuka penyelidikan agak lebih mudah menurut saya ya. Apalagi ini kan perusahaan besar. Ya kadang-kadang negara-negara yang besar itu ya kan mereka ada komitmen anti korupsi ya. Ya tentu kan mereka juga akan mengklarifikasi. Ya, tapi kembali lagi kan menurut saya ini udah terlalu lama ya. Saya pikir bukti-bukti mungkin sudah disiapkan gitu kan. Kemudian ketika KPK datang ya mereka sudah siap, ini pembayarannya, ini sebagainya gitu kan. Dan kembali lagi tadi ya kayaknya mungkin komunikasi politik ya atau komunikasi publik yang ingin disampaikan Mas Kaisang bahwa dia hanya akan mengklarifikasi kepada penegak hukum misalnya. Tapi sekali lagi ini masih panjang.
ketika dipanggil, apakah Mas Kaisang datang atau enggak? Ini kan yang menarik. Ya, walaupun sebelumnya kan KPK utusan. Kan saya kadang-kadang bingung yang mana nih yang benar. Katanya mau ngirim utusan, tiba-tiba berubah dipanggil. Jadi kadang-kadang jadi kita ragu. Jadi gini, kita baru bicara. Jadi KPK galau juga ya dalam hal ini. Galau lah, gitu kan? KPK galau betul saya bilang. Tadi saya bilang, kalau KPK mau di bidang pencegahan dengan gratifikasi, nggak masalah. Apa menunggu seperti yang disampaikan oleh para aktivis ini atau civil society? Apa perlu menunggu sampai KPK itu dirubuhkan dulu seperti kemarin demo mahasiswa di gedung DPR kan sampai merobohkan pagar? Apa perlu sampai ada tekanan massa yang lebih lagi ke KPK baru kemudian ini bisa ditindaki atau ya memang udah biarkan aja dulu? Kalau saya KPK didesak kayak gitu pun juga percuma lah kalau mereka sudah punya standing ya. Artinya itu pun tidak akan efektif. Nggak akan efektif. Justru kita mempertanyakan ya, KPK sebenarnya kasih dengan Mas Kaisang gitu ya. Saya kan baca itu kalau saya jadi Mas Kaisang membaca yang di sosmed kan saya sering aktif di X ya. Itu saya kalau saya jadi Mas Kaisang, saya mau langsung keluar, saya akan mengatakan ini bukan, ini adalah gitu kan. Maksudnya ini yang benar adalah begini gitu kan. Ini nggak ada gitu kan. Ini gimana gini kan. Tapi ya itu kan orang kan beda-beda ya. Tapi kembali lagi tadi bahwa KPK ya, dia seharusnya mempunyai peranan yang lebih besar. Karena sebagai penegak hukum. Kalau misalnya seperti sekarang, ini kan kayak delaying time. Ya KPK kan tentu harus bersifat netral, semuanya berdasarkan pembuktian, keadilan gitu kan. Jadi lembaga yang kemudian dipercaya. Kalau misalnya sampai saat ini KPK belum bisa menentukan A, B, C-nya terkait dengan jalannya kasus Harun Masiku, yang terjadi adalah yang masyarakat makin nggak percaya. Apalagi kita tahu kan semua punya pendukung. Ya kan, kita nggak tahu mereka akan menggunakan pendukung mereka misalnya di sosmed atau di apa gitu kan, ya makin membuat citra KPK turun. Bagi saya KPK ini kan selama ini citranya naik karena tegas, karena menangkapi koruptor. Tapi kalau misalnya penuh keraguan-raguan, ya statementnya juga sering salah di publik, ya publik mau percaya apa? Ini baru statement loh, ya kan? Tadi katakan kita butuh bukti barangnya apa. Kayak Harun Masiku, kita butuh Harun Masikunya di mana. Kayak misalnya siapa yang merintahin penyidikan Harun Masiku, kita ingin tahu orangnya siapa. Ya kan? Sama kayak tadi terkait dengan Mas Kaisang, jangan hanya bermain di media dong. Kita pengen gimana tentang Mas Kaisang dipanggil, ngirim utusan, ya kan, klarifikasi atau pemeriksaan, itu kan jelas, ya kan. Saya pikir kalaupun misalnya mengirim utusan ya sudah gitu kan. Tapi kan kita pengen tahu, ya kan, transparan, akuntabel. Ya, mengapa harus sampai mengirim utusan? Ya, misalnya dipanggil ya kita pengen tahu dipanggilannya kapan, ya di mana, ya kan, terkait apa, gitu. Jadi kita semuanya pengen itu aja, ya kan, supaya apa? Supaya semua jelas. Oke, berarti dari kasus Kaisang, Mas Yudi menyarankan ke KPK harus seperti apa dan ke Kaisang seperti apa dan kepada orang yang menyembunyikan Harun Masiku ini seperti apa? Silakan Mas Yudi. Selama ini kan kita mengkritik KPK bukan karena benci pada KPK, tapi karena kita sayang sama KPK. KPK walaupun dilemahkan dengan revisi Undang-Undang KPK, tetap walaupun kemudian pimpinannya ini bermasalah, bahkan sejarah tercipta dengan ketua KPK pertama jadi tersangka korupsi, ada pungli rutan dan kemudian perbuatan-perbuatan etik yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai KPK, tetapi sebenarnya kepercayaan masyarakat pada KPK itu masih ada. Dan kepercayaan itu terjadi bukan karena omon-omon yang disampaikan. Kepercayaan itu terjadi karena kinerja yang konkret. Menangkapi para koruptor, menuntaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu KPK harus kembali ke koridornya. Saya pikir 4 pimpinan KPK yang tersisa sekarang, waktunya kan sudah tidak lama lagi sampai bulan Desember. Berilah hal yang terbaik. Ya, jangan berpikir saat ini kan ada yang ikut tes lagi, capim, kemudian ada juga yang enggak. Tapi saya pikir ini yang penting yang kita lakukan adalah menyelamatkan lembaga KPK-nya.
Kalau misalnya masyarakat sudah tidak percaya sama KPK, para koruptor itu malah ketawa-ketawa, tepuk tangan. Dan ketika nanti pun KPK akan bubar ataupun dilebur gitu ya, nggak akan ada yang membela. Oleh karena itulah maka KPK harus transparan. Jangan ragu untuk berbuat. Kalau ragu, ya mendingan jangan berbuat. Ya, tuntaskan kasus Harun Masiku. Kalau itu adalah yang sangat penting. Jangan menjadi beban bagi pimpinan yang berikutnya. Kalau itu menjadi beban, maka yang terjadi adalah ya pimpinan yang saya yakin tidak akan tertangkap juga Harun Masiku, karena pimpinan berikutnya ya itu akan fokus pada visi misi mereka sendiri, pada kerja mereka sendiri, karena mereka nggak akan menganggap bahwa wah Harun Masiku adalah tugas mereka atau PR mereka. Orang saya masuk pun juga punya visi misi sendiri gitu kan. Itu kemudian ya kasus Mas Kaisang juga harus dituntaskan ya. Bagaimana sebenarnya duduk perkara ini secara jernih. Saya masih percaya teman-teman saya akan objektif. Kalau memang Mas Kaisang tidak bersalah, akan dikatakan tidak bersalah. Bahwa ternyata itu benar. Ya, bahwa apa yang dilakukan Mas Kaisang, nyewa dan sebagainya memang terkait dengan kepentingan pribadi, tidak ada hubungannya dengan gratifikasi terhadap penyelenggara negara. Jadi, tapi sekali lagi itu butuh tindakan yang masyarakat lihat ini sudah transparan. Tapi kalau tidak, hanya misalnya delaying time, mengulur waktu, ataupun kemudian ternyata hanya untuk memuaskan publik dengan perkataan, saya pikir itu tidak akan cukup. Justru akan menjadi pisau bermata dua yang nanti malah akan membuat KPK yang terbelah gitu ya, dengan cacian serta dari masyarakat. Karena sekali lagi yang harus dijaga adalah KPK sebagai lembaganya, ya, yang istilahnya sudah didirikan dari tahun 2003 melalui Undang-Undang 2002. Demikian. Oke, berarti ada kemungkinan memang ke depan ini dalam beberapa mungkin September ini barangkali Kaisang mungkin akan kembali karena dipanggil oleh KPK, ya kan gitu. Tuh, panggilannya pun harus jelas, ya kan. Nah, kita menunggu keberanian KPK untuk action, tidak omon-omon, ya kan. Walaupun omon-omon pun nggak ada masalah buat KPK. Nggak jadi masalah, nggak baper kan? Ya udah, berarti saya udah melaksanakan tugas saya untuk memuaskan masyarakat, itu kan belum terpuaskan kalau belum ada tindakan, betul. Baik, Mas Yudi, Sobat Mandilog, kita sudah sama-sama mendengar ulasan mantan penyidik senior KPK Yudi Purnomo, dan dari kasus Kaisang kita bisa mendapat sebuah penjelasan bahwa semuanya tergantung KPK dan juga tergantung Kaisang. Apakah berhenti nanti ketika Kaisang memberikan penjelasan? Belum tentu juga, ya kan? Nah, mari kita kawal sama-sama. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Berpikir 100% merdeka 100%. Nah, terbentur.